subscribe. Perkenalkan, nama saya Desi Nurul Fitri dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia semester 5 di YIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang fakta dan opini. Pasti kalian semua masih bingung kan membedakan kalimat fakta dan opini? Yuk kita pelajari. Sebelum membahas tentang fakta dan opini, saya akan menjelaskan tentang standar kompetensi, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya, standar kompetensi apa saja yang harus diketahui dalam pembelajaran fakta dan opini? Yang pertama, peserta didik mampu membedakan antara fakta dan opini. Dan yang kedua, peserta didik mampu menentukan kalimat fakta dan opini dalam sebuah artikel. Selanjutnya, kompetensi dasar. Siswa mampu membedakan antara fakta dan opini dalam sebuah artikel. Adapun indikator pencapaian kompetensinya. Nah, yang pertama, memahami pengertian fakta dan opini. Yang kedua, memahami ciri-ciri fakta dan opini. Yang ketiga, membedakan kalimat fakta dan opini. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat memahami pengertian fakta dan opini. Yang kedua, siswa dapat membedakan ciri-ciri fakta dan opini. Dan yang terakhir, siswa dapat membedakan kalimat fakta dan opini. Apa itu fakta? Fakta adalah pernyataan yang menampilkan situasi real atau terjadi dari sebuah masalah ataupun kejadian. Karena hal inilah bisa dikatakan sebuah fakta sudah teruji. Di dalam fakta, tidak ada lagi pendapat antara orang satu ataupun orang lain. Yang ada hanya situasi nyata yang memang telah terbukti dan terverifikasi. Selanjutnya, pengertian opini. Opini adalah suatu sikap atau pendapat seseorang mengenai sebuah permasalahan ataupun keadaan yang pernah maupun sedang terjadi. Opini antara satu orang dengan orang lainnya cenderung tidak sama, sebab dipengaruhi pola pikir, pengetahuan, serta lingkungannya dalam menanggapi situasi ataupun persoalan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri fakta dan opini beserta contoh kalimatnya. Kita akan membahas tentang ciri-ciri fakta terlebih dahulu. Yang pertama, fakta memiliki data akurat. Dalam kalimat fakta, teman-teman cenderung bisa menemukan ada data yang jelas terhadap suatu peristiwa. Di dalam kalimat, data tersebut dapat berupa bilangan statistik, tanggal dan waktu kejadian, maupun hal yang telah terverifikasi. Contoh kalimatnya, jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus terakhir pada tahun 2010 tercapai lebih dari 230 juta jiwa. Yang kedua, ciri-ciri fakta bersifat objektif. Yang dimaksud objektif dalam kalimat fakta adalah pernyataan yang terdapat di dalamnya bersifat umum dan telah diakui kebenarannya oleh banyak pihak, khususnya oleh badan atau lembaga resmi. Contoh kalimatnya, berdasarkan catatan Kompas, perempuan, angka kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2015 meningkat sebesar 9% dibandingkan pada tahun 2014. Dan yang ketiga, ciri-ciri fakta benar-benar terjadi. Sebuah kalimat dapat dianggap sebagai fakta jika pertanyaan di dalamnya memaparkan situasi yang benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi berarti kamu bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri ataupun mendengar laporan beritanya dari orang yang berwenang. Contoh kalimatnya, sepeda motor tersebut menabrak seorang anak kecil yang telah menyeberang jalan. Nah, sekarang kalian telah mengerti kan ciri-ciri fakta dan contoh kalimatnya. Selanjutnya kita akan mengenal ciri-ciri kalimat opini. Yang pertama, mengandung pendapat pribadi ataupun orang lain. Yang namanya opini berarti dalam kalimat tersebut kamu akan menemukan pendapat dari diri sendiri ataupun dari orang lain. Dalam beberapa kasus, pada kalimat opini ditemukan pernyataan dari orang yang sudah terkenal sehingga terkesan sebagai fakta. Padahal perkataan orang tersebut juga masih sebatas pendapat yang belum bisa dibuktikan kebenarannya. Contoh kalimatnya,
Kapolsek menduga ada pihak yang sengaja membakar ruko-ruko di daerah Tangerang tersebut. Yang kedua, ciri-ciri kalimat opini yang bersifat subjektif. Hampir sama dengan ciri-ciri yang pertama, ciri kedua dalam kalimat opini adalah pernyataan yang dipaparkan dalam kaitan cenderung subjektif. Artinya, hal-hal yang dikemukakan hanya menurut salah satu pihak, sehingga tidak bisa dikatakan netral. Contoh kalimatnya, saya yakin dia berselingkuh dengan pacar saya. Yang ketiga, ciri-ciri kalimat opini memiliki kata-kata yang bersifat relatif. Pada kalimat opini, kamu akan cenderung menemukan kata-kata yang bersifat relatif. Yang dikemukakan relatif di sini adalah kata atau frasa tersebut cenderung bisa berupa bergantung siapa yang mengucapkannya. Kata-kata yang termasuk relatif diantaranya paling, lebih, agak, ataupun biasanya. Contoh kalimatnya ya. Semakin mendekati hari pelaksanaan pemilihan kepala desa, biasanya blok campaign semakin cenderung dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih kalian telah menonton video kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.